Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yoakim Pawatende dengan NIM 2124057. Hari ini saya ingin berbicara tentang topik yang sangat penting, yaitu kekerasan seksual. Isu ini semakin marak terjadi di masyarakat kita, dan sebagai individu yang peduli, saya merasa perlu untuk membahasnya. Kekerasan seksual adalah sesuatu yang tidak boleh kita abaikan atau anggap sepele. Karena dampaknya bisa sangat merusak bagi korban, baik secara fisik maupun mental. Dalam video ini saya akan membagikan pandangan pribadi saya tentang kekerasan seksual, dampaknya pada korban, serta bagaimana kita semua dapat berperan dalam mencegah dan menangani kasus-kasus seperti ini. Mari kita mulai dengan memahami apa itu kekerasan seksual dan mengapa hal ini menjadi masalah besar dalam masyarakat kita. Bagi saya, kekerasan seksual adalah pelanggaran paling serius terhadap hak asasi manusia. Setiap orang berhak atas rasa aman dan kebebasan dalam menjalani hidup mereka, tanpa takut akan pelecehan atau kekerasan. Namun, kekerasan seksual masih sering terjadi, baik di tempat umum, tempat kerja, hingga di lingkungan keluarga. Menyedihkan melihat bahwa banyak korban yang merasa takut untuk berbicara atau melaporkan kejadian tersebut karena mereka khawatir akan stigma sosial atau tidak adanya dukungan dari masyarakat. Kekerasan seksual bukan hanya masalah korban saja, tetapi juga tanggung jawab kita sebagai masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman. Kita harus berhenti menyalahkan korban dan mulai mendukung mereka untuk mendapatkan keadilan. Budaya victim blaming yang sering kita dengar dan juga sering kali terjadi di masyarakat hanya memperparah situasi dan membuat korban semakin terpuruk. Kita bukan mensupport dia, tapi dengan budaya itu membuat korban ini semakin terpuruk, semakin dikucilkan, merasa terkucil. Nah, dampak kekerasan seksual terhadap korban sangatlah besar. Secara fisik korban mungkin mengalami luka atau cedera, tetapi dampak psikologinya mungkin lebih daripada itu, jauh lebih dalam. Banyak korban yang mengalami trauma jangka panjang seperti gangguan kecemasan, depresi, bahkan ada namanya PTSD. PTSD adalah Post Traumatic Stress Disorder. Bukan hanya itu, banyak korban yang merasa kehilangan kepercayaan diri, merasa kotor atau merasa tidak berharga lagi setelah mengalami kekerasan seksual. Mereka mungkin juga merasa takut atau menjalani hidup sehari-hari. Takut untuk menjalani hidup sehari-hari. Takut bertemu dengan orang lain dan merasa tidak aman di ruang publik. Jadi korban-korban ini cenderung untuk lebih ke takut untuk bertemu semua orang karena mungkin traumanya itu sangat berat. Jadi dia tuh takut untuk bertemu dengan orang baru ataupun orang-orang di lingkungan publik. Lebih menyakitkan lagi, banyak korban yang harus berhadapan dengan stigma sosial. Alih-alih mendapatkan dukungan, mereka justru disalahkan atau dianggap sebagai pihak yang memprovokasi kejadian tersebut. Stigma ini membuat banyak korban memilih untuk diam dan tidak melaporkan kasusnya. Akibatnya pelaku seringkali lolos dari hukuman dan siklus kekerasan pun terus berlanjut. Jadi ini yang kita harus ubah sehingga para pelaku-pelaku ini mendapatkan ganjarannya. Kalau teman-teman yang mengalami kasus kekerasan seksual takut untuk menyuarakannya, itu sama dengan teman-teman itu melanjutkan siklus kekerasan ini begitu. Tapi ketika dengan teman-teman melapor, dengan teman-teman itu seperti menyuarakan, jadi sedikit tidaknya siklus tersebut sudah terpotong di situ. Tapi kalau teman-teman takut,
itu akan terus berlanjut. Dan mungkin teman-teman bisa menjadi korban berikutnya juga, berkelanjutan. Nah, untuk menangani kasus kekerasan seksual, menurut saya kita mulai dengan edukasi, sosialisasi. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang apa itu kekerasan seksual, bagaimana mengenalinya, dan bagaimana cara mencegahnya. Nah, edukasi ini penting baik untuk anak-anak, remaja, maupun orang dewasa. Karena kekerasan seksual bisa saja terjadi di segala usia dan kalangan. Tapi seringkali terjadi itu di kalangan anak-anak dan remaja. Karena mereka masih dikategorikan labil dalam memilih mana yang baik, mana yang benar gitu. Tapi kita bisa dipungkiri. Orang dewasa juga mengalami hal yang sama, entah dengan berbagai latar belakang mereka. Tapi semua individu ini bisa mengalami kekerasan seksual gitu. Nah, selain edukasi, penegakan hukum juga yang tegas itu juga sangat diperlukan. Pelaku kekerasan seksual harus dihukum setimpal dengan perbuatannya, dan sistem peradilan harus mendukung korban dengan cara yang adil. Korban harus mendapatkan akses ke layanan konseling, pendampingan hukum, dan bantuan psikologis tanpa merasa takut untuk atau malu untuk melapor. Di sisi lain, kampanye anti kekerasan seksual perlu digencarkan. Kampanye ini tidak hanya untuk menyadarkan masyarakat tentang budaya kekerasan seksual, tetapi juga untuk mendorong orang-orang agar lebih berani melaporkan kasus yang mereka alami atau saksikan. Kita harus menciptakan lingkungan di mana korban merasa didukung, dipahami, bukan disalahkan. Sebagai individu, kita harus berperan dengan tidak menyebarkan budaya patriarki yang mendukung kekerasan seksual. Budaya patriarki ini sebagai budaya yang sudah berkelanjutan begitu, sudah anggap biasa kan. Kita harus berani berbicara jika melihat tanda-tanda pelecehan atau kekerasan di sekitar kita, jangan mendukung korban untuk melawan ketidakadilan ini. Itulah pandangan singkat saya terkait kekerasan seksual dan bagaimana kita semua dapat berperan dalam mencegah serta menangani kasus-kasus seperti ini. Saya berharap video ini bisa membuka mata kita semua bahwa kekerasan seksual adalah masalah yang nyata dan membutuhkan perhatian kita bersama. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya mengajak kalian semua untuk ikut serta dalam kampanye anti kekerasan seksual, dengan mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Bersama-sama kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih aman dan bebas dari kekerasan seksual. Terima kasih dan sampai jumpa.